asistensi progres 3 kali ini aku mulai aja ya. Jadi selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita bakal asistensi buat progres 3 struktur baja. Nah, progres 3 itu ngapain? Progres 3 ini bakal ngerjain lentur. Jadi yang pertama dilakuin itu buat ngecek kapasitas lenturnya dulu dari pemodelan yang udah kalian bikin. Nah, buat pengecekan kapasitas lentur ini, pasal yang digunain itu SNI 1729/2020 bab F. Nah, terus pengecekan lentur murni ini dilakuin buat elemen kolom, balok X, balok Y, rafter, dan gording pada arah lentur X dan Y. Taruh full screen dulu ya. Oke. Buat prosedur pengecekannya, yang pertama, tuh ntar kalian bakal ngecek kekompakan dan kelangsingan dari penampang. Nah, kekompakan dari penampang itu ntar dapat dilihat di tabel B4 1B SNI 1729/2020 atau B41B ISC 36016. Nah, habis dicek kekompakan sama kelangsingan penampangnya, terus ngecek klasifikasi elemennya. Nah, di klasifikasi elemen ini ditentuin berdasarkan jenis profil dan kondisi penampangnya. Ada kompak, ada non-kompak, sama langsing. Nah, itu merujuk pada tabel R1.1 SNI 1729/2020. Nah, udah ditentuin klasifikasi elemennya, terus dicek kapasitas elemennya. Nah, kapasitas elemennya dihitung sesuai pasal atau klasifikasi yang udah ditentuin sebelumnya. Nah, habis dicek kapasitas elemennya, kan kalian ntar juga udah dapat data gaya dalam yang dialami sama elemennya lewat SAP. Jadi yang dicari itu M22, itu buat gaya dalam sumbu minor atau sumbu Y, sama M33, itu buat gaya dalam sumbu mayor atau sumbu X. Nah, itu ntar kalian dapat D-nya, terus C-nya ini berdasarkan perhitungan kapasitas elemen pada nomor 3, terus kalian bandingin D per C-nya. Kalau bisa D per C-nya harus kurang dari 1. Nah, terus next bakal dijelasin sama Suranta. Oke, sebentar ya guys, lagi azan. Jadi kita tunda, maksudnya kita pause sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ini tabel yang ada di bab B, tapi ini yang dipakai untuk di
pengecekan lentur. Jadi kita ngecek lambdanya dulu, batas kelangsingan dari penampangnya. Jadi terus disesuaikan ya sayap sama bagian badan gitu. Terus setelah kita dapat lambdanya, kita cek terhadap lambda P, dia kompak atau non kompak. Kalau lebih besar dari lambda P, berarti dia non kompak gitu. Dan cek juga terhadap lambda R untuk menentukan dia langsing atau enggak. Kalau udah lebih kecil dari lambda P, nggak usah dicek. Lambda R juga nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Nah, yang ini tuh kompak, non kompak, sama slender, kriteria yang aku sebutin tadi biar lebih jelas. Cuman di sini ada singkatannya C, MC, sama S. Itu tuh yang bakal dipakai pas di tabel analisis lenturnya. Oke, lanjut. Nah, ini tabelnya. Jadi ada C, MC, sama S. Kalian masukin ininya, terus lihat yang di tabel kolom paling kiri. Ada F2, F3, F4, F5, sampai F12. Kalian sesuaikan pakai yang mana gitu. Nah, di F2 itu kalian sesuaikan perhitungannya terhadap keadaan batasnya juga yang di kanan. Kalian harus cari kapasitas yield lokal bucklingnya gitu. Nah, keterangannya LTB dan lain-lain ada di bawah. Itu tuh singkatan sebenarnya kalau kalian pakai yang SCI. ASC. Begitu. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya itu prosedur analisis umum. Jadi pertama kalian melakukan pengecekan kelangsingan penampang bagian web dan flange. Kemudian untuk metode analisisnya kalian lihat menggunakan tabel pada F1 1. Ya, ini ada di ASC atau SNI ada simbol C. Itu menunjukkan kompak, flange ataupun webnya. NC non kompak, S itu slender atau langsing. Kalau contohnya, kalau misalnya profil IWF kalian memiliki web dan flange kompak, kalian bisa baca pasal F2 untuk analisis kapasitas. Sedangkan kalau profil IWF memiliki sayap yang tidak kompak atau langsing, maka baca pasal F3 untuk analisis kapasitas. Kemudian yang ketiganya itu tentukan panjang efektif atau LB dari elemen yang tinjau. Sebagai catatan, elemen rafter akan terkekang oleh cording dan bracing. Kemudian hitung batas elemen non-kompak atau LP dan batas elemen langsing atau LR. Kemudian tentukan kondisi kelangsingan elemen penampang. Kemudian yang kelima, hitung faktor amplifikasi kapasitas penampang atau CP untuk nilai MA, MB, MC setelah cek di sub 2000 pada elemen yang mengalami momentum besar. Ini sudah kalian lakukan di progres sebelumnya. Untuk momentum besarnya, kalian cek lagi di elemen yang sama untuk mencari MA, MB, dan MC-nya. Kemudian untuk keenamnya, hitung kapasitas momen penampang sesuai rumus yang tertera pada pasal bersangkutan. Next. Jadi ini cara singkatnya itu ada kegagalan meleleh, ada kegagalan flash local buckling. Jadi bisa kalian lihat rumusnya sebagai berikut. Kemudian untuk yang flash local buckling itu tidak perlu untuk sayap penampang I yang kompak. Kemudian kalau misalnya ada penampang I yang kompak, bisa menggunakan rumus yang ada di sini atau di ASC. Kemudian untuk penampang langsing bisa dilihat juga rumusnya. Oke, next. Kemudian ini torsion. Nah, konstan untuk penampang terbuka bisa kita pakai langsung yang ada di PPT untuk profil-profil IWF atau H juga kalau bisa sama. Kalau untuk profil lain kan bisa cari sendiri rumusnya bagaimana. Kemudian untuk nilai JP-nya itu ya 12,5 M maksimum yang kalian udah cari. Kemudian kalian juga harus mencari untuk MA, MB, dan MC-nya.
itu dicek menggunakan sub 2000 pada elemen yang dalam MU. Angka pengecekannya itu sama seperti pengecekan defleksi untuk rafter, hanya saja ini momen yang kita lihat. Kemudian untuk walaupun bentangnya terbagi untuk rafter, untuk mempermudah analisis CB-nya langsung sepanjang bentang saja. Karena jadi nggak perlu diperhatikan dibagi-baginya dari coding lain-lainnya. Jadi langsung satu elemen panjang. Oke, selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Asisten kali ini cuma sampai sini aja. Nggak ada. Kamu mau nanya, Ya, kenapa? tapi nggak terkait yang ini, cuman pengen confirm aja. Deadline untuk progres 2 Kamis kan, bukan malam ini. Ya, itu sebenarnya kesalahan dari saya. Jadi harusnya ngesetnya Rabu, tapi yang di-set Kamis. Jadi ngikutin ke classroom aja, jadi Kamis. Tapi untuk progres selanjutnya hari Rabu lagi ya. Oke, sip. Thank you, Pak. Oke. Oh ya, mau nanya, di kelas kalian udah sampai materi mana? Kolom kalau nggak salah. Geser udah selesai berarti? Udah. Oh, oke. Ini ada yang mau ditanyain lagi. Pengen nanya terkait progres yang 2 deh, Kak. Ada yang nggak pasti. Untuk set rod itu kan kayaknya panjang banget bentangnya dan dimensinya sangat kecil. Kayaknya udah pasti langsing. Itu tuh nggak apa-apa ya? Soalnya semuanya pada gitu sih. Yang mana? Set rod. Pas ngecek Set rod. langsingan ditarik. Oh, Sekrot. Boleh dibaca Q&A-nya. Semalam aku udah jawab di situ.
Oke, oke, aku bakal jawab lah di sini langsung aja. Eh, jadi gini Nicholas, di SNI ada sebenarnya. Sebentar aku share screen SNI-nya. Oke, apakah share screen-ku kelihatan dan suaraku jelas? Ya udah. Nah, jadi ini untuk tarik. Nah, jadi untuk tarik itu sebenarnya nggak ada batasan kelangsingan maksimum ya. Gitu, jadi untuk tarik. Tapi sebenarnya ada catatan tambahannya supaya lebih baik. Ini lebih baik ya, bukan harus. Tidak melebihi 300. Nah, ini dan saran yang hanya menggunakan kata lebih baik ini itu nggak berlaku pada penampang bundar. Gitu. Makasih Kak. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Terkait progres sebelumnya juga boleh sih kalau mau ditanyain. Mau nanya deh Kak. Buat Ya. buat progres yang ini pas nyari CB-nya itu kan perlu MAMBMC yang dari SAP. Nah itu pakai kombinasi pembenaran yang mana ya? Atau sama aja? Yang mana aja? Yang paling besar nilainya. Kan kamu waktu ngecek di exportable dari SAP yang gaya dalam itu, kan ntar dicek di Excel-nya ntar bisa di sort tuh, di filter dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah ntar yang paling besar tuh ada penjelasannya kan dia kombinasi beban yang mana. Terus juga ada penjelasannya dia itu elemen yang mana. Nah terus ntar kamu cek di SAP-nya, tinggal klik kanan kan di SAP-nya ntar bisa ngeliat gaya dalamnya kan. Nah ntar kamu bisa nentuin Oke, Kak. MAMBMC-nya berdasarkan elemen yang mengalami gaya dalam terbesar. Oke, sip Kak. Udah jelas belum? Oke. Jelas Kak, aman. Oke. BTW, kalian kolomnya baru masuk atau udah kelar? Yang materi kolom. Sorry.
Halo? Oh, halo Kak. Halo. Ya, ya. Kayaknya udah hampir kelar sih kolom, tapi kayak minggu depan tuh mau ada jelasin lagi. Nggak tahu sih. Ya, agak-agak ambigu gitu sih. Oke, oke. Ini sama ini Kak, untuk pengen mastiin lagi aja sih. Untuk yang progress 2 tuh kok ya kan ada yang langkah-langkah SAP juga. Nah, itu perlu dimasukin lagi. Kayak dibikin juga langkah-langkahnya. Nggak usah sih. Oke, makasih Kak. Oke. Kami tunggu sampai 15.35 aja deh. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaiin aja. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi,
asistensi buat hari ini kita akhirin. Oke, boleh live teman-teman. Makasih Kak. Thank you, Kak. Oke. Itu juga